Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa memberi ruang padanya mungkin menjadi tiket emas untuk memenangkan perhatiannya? Bayangkan skenario ini, Anda telah mencurahkan hati Anda untuk mengejarnya, namun semakin Anda mengejar, semakin sulit ia untuk diraih. Kemudian, Anda memilih taktik yang berbeda, diam. Tiba-tiba, dinamika berubah secara dramatis. Selamat datang di diskusi hari ini, di mana kita menggabungkan kebijaksanaan kuno stoicisme dengan psikologi kencan modern. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa mundur bisa menjadi langkah paling kuat dalam menarik perhatian seorang wanita. Ini bukan sekadar bermain keras untuk didapatkan, tetapi tentang mewujudkan kebajikan stoik seperti disiplin diri dan kemandirian emosional. Dengan menarik diri secara strategis, Anda tidak hanya menangkap minatnya, tetapi juga membangkitkan keinginannya untuk mengejar dan berinteraksi dengan Anda. Bersiaplah untuk mengungkap bagaimana minimalisme dalam memberi perhatian dapat memaksimalkan daya tarik. Kita akan menjelajahi bagaimana menciptakan ruang dapat menghasilkan koneksi yang lebih kuat dan lebih tulus. Siap untuk melihat bagaimana sedikit bisa menjadi lebih. Tetaplah bersama kami, dan jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan transformatif tentang hubungan Anda. Nomor 1, menyadari nilai diri. Bayangkan ini, ketika Anda berhenti selalu mencoba mendapatkan persetujuannya atau menarik perhatiannya, sesuatu yang kuat terjadi. Anda berubah menjadi permata langka dan berharga yang tiba-tiba semua orang ingin temukan. Inilah kejutan yang sebenarnya, dengan mundur dari pengejaran, baik Anda maupun dia mulai melihat nilai sejati Anda. Pikirkan seperti ini, ketika Anda selalu ada, selalu siap dan tersedia, mudah baginya untuk mengabaikan Anda. Mungkin dia tidak menyadari seberapa banyak yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Tapi sekarang, dengan memberi ruang, seolah-olah Anda telah menyoroti kontribusi Anda sendiri. Dia tidak hanya memperhatikan kehadiran Anda lagi, tetapi dia merasakan dampak dari ketidakhadiran Anda. Ketidakhadiran itu berbicara banyak. Mungkin itu adalah cara Anda selalu bisa membuatnya tersenyum di hari yang berat, atau cara Anda dengan tepat memberikan dukungan di saat-saat sulit. Mungkin itu adalah tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian, seperti mengingat lagu yang dia sukai atau membawakannya makanan kesukaan tepat saat dia membutuhkannya. Sekarang dia sendirian dengan pikirannya, mengulang kembali semua cara Anda memperkaya hidupnya, banyak di antaranya mungkin belum sepenuhnya dia hargai hingga sekarang. Momen-momen tenang itu, lelucon pribadi, pesan spontan, tatapan yang penuh pengertian, kenangan-kenangan ini sekarang terputar kembali di pikirannya, mengubah apa yang dulunya rutin menjadi sesuatu yang sangat dia rindukan. Dari sudut pandang stoik, perubahan ini bukan hanya tentang dia memperhatikan bahwa Anda tidak ada, tetapi juga tentang Anda merebut kembali harga diri Anda. Dengan menarik diri dan tidak mengejar validasi, Anda merangkul prinsip dasar stoik, menghargai diri sendiri dan tidak mendasarkan kebahagiaan atau identitas Anda pada pengakuan orang lain. Ini bukan tentang memainkan permainan dengan perasaannya, ini tentang menyadari bahwa nilai Anda tidak bergantung pada seberapa banyak perhatian atau cinta yang Anda terima dari orang lain. Ketika Anda berhenti mengejarnya, Anda mulai mengendalikan cerita Anda sendiri. Saat Anda menjalani hidup dengan syarat-syarat Anda sendiri, berinvestasi pada hal-hal yang membuat Anda bahagia, mengejar impian Anda, dan fokus pada pertumbuhan pribadi, dia mulai melihat seberapa banyak Anda benar-benar menambahkan ke momen-momen terbaik dalam hidupnya. Dia mulai merindukan momen-momen ketika Anda menjadi batu karang. Baginya, orang yang membawa kebahagiaan, dukungan, dan kehangatan tanpa meminta imbalan apapun. Sekarang, dia mulai melihat nilai sejati Anda, bukan karena Anda menuntut perhatiannya, tetapi karena Anda memilih untuk mundur dan membiarkannya merasakan kekosongan itu. Jadi, sementara Anda di luar sana menikmati hidup, belajar, dan tumbuh, dia mencapai pemahaman baru, Anda bukan hanya pilihan lain, tetapi bagian penting dari hidupnya. Dan percayalah, teman, ketika dia sampai pada kesadaran ini, rasanya seperti dia menemukan harta karun, permata yang selalu ada, tetapi baru sekarang benar-benar terlihat. Dan pengakuan itu, disitulah letak kekuatan Anda. Anda berhenti mengejar, dan sekarang dia mungkin menjadi orang yang mencari Anda. Sekarang kita telah membahas kekuatan mundur dan menyadari nilai diri, saatnya untuk berhenti sejenak dan merenung. Ambil momen untuk mempertimbangkan bagaimana ini berlaku dalam hidup Anda sendiri. Apakah Anda terus-menerus mencari validasi, atau apakah Anda telah memberi diri Anda ruang untuk benar-benar dihargai karena siapa Anda sebenarnya?
Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda atau cukup ketik, "Saya adalah harta saya sendiri," jika Anda mulai melihat betapa berharganya diri Anda. Refleksi Anda selalu diterima, dan mungkin saja menginspirasi orang lain yang sedang menjalani perjalanan yang sama. Mari kita lanjutkan percakapan ini saat kita bergerak ke poin berikutnya. Nomor 2, meningkatkan daya tarik. Kita sering mendengar ungkapan, "jauh di mata dekat di hati," dan meskipun terdengar seperti frasa yang terlalu sering digunakan, ada kebenaran yang signifikan di dalamnya. Mari kita selami lebih dalam, menggabungkan ide ini dengan wawasan stoik. Ketika Anda menarik diri, Anda tidak hanya menciptakan ketidakhadiran, tetapi juga membangun intrik, misteri, dan yang paling penting, nilai. Inilah maksud saya, bayangkan Anda berhenti dari kebiasaan terus-menerus mengirim pesan, menelepon, dan berusaha mengesankannya. Anda mengalihkan fokus ke dalam, ke aspirasi Anda, pertumbuhan Anda, dan pengembangan diri Anda. Dari sudut pandang stoik, kekuatan Anda terletak di sini. Anda tidak lagi mencari validasi atau kepastian darinya. Tujuan Anda menjadi jangkar Anda, dan kepercayaan diri yang tenang ini memancarkan kekuatan tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pertimbangkan bagaimana dia memandang perubahan ini. Panggilan telepon dan pesan Anda menjadi jarang. Anda tidak lagi berusaha keras untuk mendapatkan perhatiannya dengan segala cara. Tiba-tiba, Anda tidak lagi mudah diakses, memicu rasa ingin tahunya. Dia bertanya-tanya tentang aktivitas Anda, apakah Anda mengejar impian Anda? Apakah Anda mendedikasikan waktu untuk karir atau minat Anda? Ini membangun misteri di sekitar Anda. Anda menjadi teka-teki yang menarik baginya untuk dipecahkan. Ketidakhadiran Anda membuatnya membayangkan orang yang sedang Anda kembangkan. Dia mulai melihat Anda dalam cahaya baru, memperhatikan kualitas yang mungkin sebelumnya tertutupi oleh upaya Anda yang terus-menerus. Dia mengingat mengapa dia tertarik pada Anda, kecerdasan Anda, ambisi Anda, humor Anda. Seolah-olah dia sedang menemukan kembali Anda, dan daya tarik Anda semakin kuat karena Anda telah berhenti mengejarnya. Filsafat stoik mengajarkan kita bahwa persetujuan eksternal berada di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan respons dan pola pikir kita. Dengan menarik diri, Anda mempraktikkan kontrol ini. Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak tergantung pada kehadirannya, menyampaikan rasa hormat terhadap diri sendiri, kemandirian, dan ketenangan, sifat-sifat yang secara alami menarik. Ketika Anda melepaskan dorongan untuk mengejarnya, dia merasakan perubahannya. Jika sebelumnya dia adalah pusat alam semesta Anda, pergeseran perhatian Anda meninggalkan kekosongan yang justru meningkatkan daya tariknya terhadap Anda. Dia mulai merenungkan keberadaan Anda, tindakan Anda, dan mengapa Anda kurang tersedia. Misteri ini memperdalam minatnya. Tapi ada lagi, ketika Anda berhenti mengejar, Anda mengirim pesan yang jelas, Anda menghargai diri sendiri. Anda tidak akan mengorbankan martabat atau harga diri Anda demi mendapatkan perhatian siapapun. Pola pikir stoik ini bersinar melalui Anda. Anda tetap tenang, dan tidak tergantung pada persetujuannya. Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, hidup Anda, pertumbuhan Anda, dan ini berbicara lebih keras daripada gerakan-gerakan besar apapun. Seiring waktu, dia akan mulai merindukan Anda, menghargai nuansa yang awalnya menarik perhatiannya. Mungkin itu adalah kecakapan Anda dalam memilih kata-kata yang tepat, kepercayaan diri Anda yang halus, atau momen-momen yang terasa melambat saat bersamanya. Dengan Anda tidak tampak di hadapannya, semua sifat ini menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan dia mulai melihat Anda dalam cahaya yang baru. Kawan-kawan, inilah paradoks daya tarik yang sedang terjadi. Seringkali, langkah terkuat adalah tidak bergerak sama sekali. Dengan menahan diri dari pengejaran, dengan mengurangi serangan perhatian Anda membiarkan minatnya pada Anda tumbuh secara alami, tanpa tekanan apapun. Nomor 3, dia menjadi penasaran. Bayangkan skenario ini, Anda terus-menerus mengejarnya, selalu menjadi yang pertama memulai kontak dan berusaha untuk tetap terlihat, hampir seperti anak kecil yang mengejar layang-layang di hari yang berangin. Setiap pagi dimulai dengan Anda mengirim pesan, dan Anda sering mendapati diri Anda berada di tempat-tempat yang sering ia kunjungi, hanya berharap dia akan memperhatikan. Lalu tiba-tiba, Anda berhenti. Pesan, "Selamat pagi," berakhir. Pertemuan, kebetulan, berhenti. Seolah-olah Anda menghilang dari radarnya, dan yang tersisa hanyalah kekosongan yang sunyi. Apa yang Anda pikir terjadi selanjutnya?
Inilah titik di mana segalanya berubah. Dengan mundur, Anda mengganggu pola yang biasa dia jalani. Pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan, ada apa? Mengapa dia tiba-tiba mundur? Sekarang, Anda adalah teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan, dan disinilah ketertarikannya mulai tumbuh. Pendekatan ini sangat stoik. Alih-alih berusaha mengendalikan hasil, Anda membiarkan semuanya berkembang secara alami tanpa keputusasaan. Rasa ingin tahu adalah bagian dasar dari sifat manusia, terutama ketika sesuatu menyimpang dari yang diharapkan. Ketika Anda berhenti mengejar dan tidak lagi mencurahkan seluruh energi Anda untuknya, dia mulai bertanya-tanya tentang Anda. Dia akan mendapati dirinya memeriksa ponselnya, mencari pesan yang mungkin terlewat dari Anda. Atau ketika mendengar nama Anda disebut, dia akan lebih memperhatikan, penasaran dengan aktivitas Anda. Tiba-tiba, dialah yang terjebak dalam suspense, merenung kemana Anda menghilang, apa yang Anda lakukan, dan mengapa Anda berhenti mencari perhatiannya. Pertimbangkan ini, semakin Anda mengejar, semakin mereka merasakan bahwa mereka memegang kendali. Pengejaran terus-menerus Anda menyerahkan kendali itu pada mereka. Tetapi ketika Anda mundur dan berhenti mencari persetujuannya, Anda mengalami transformasi yang mendalam. Anda merebut kembali kekuatan Anda. Sekarang dia memikirkan Anda lebih sering, bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena ketidakhadiran Anda telah memicu rasa penasarannya. Dalam ruang yang baru ditemukan ini, dia bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan sesuatu yang penting, apakah Anda telah kehilangan minat, atau apakah Anda telah beralih ke petualangan atau teman baru. Perubahan ini mencerminkan kebijaksanaan stoik. Dengan sempurna, terus-menerus mencari persetujuan seseorang adalah bentuk keterikatan, tetapi ketika Anda mundur dan melepaskan kebutuhan akan perhatiannya, Anda membebaskan diri dari kecemasan pengejaran dan menjadi lebih menarik dalam prosesnya. Kepercayaan diri dan keyakinan Anda terpancar karena Anda tidak lagi bergantung pada validasi darinya untuk merasa aman dengan diri Anda sendiri. Inilah kebenaran yang kuat, orang tertarik pada apa yang tampak sulit dijangkau. Ketika Anda berhenti mengejar dan menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, dia mendapati dirinya semakin memikirkan Anda, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda telah berubah menjadi sesuatu yang menarik, seseorang yang memancing pemikiran. Dengan hanya mundur dan membiarkan rasa penasarannya mengambil alih, Anda berubah menjadi bagian paling menarik dari harinya. Dia akan memperhatikan perubahan itu, dan sebelum Anda menyadarinya, dialah yang akan mengejar Anda, penasaran mengapa Anda tiba-tiba begitu sering muncul di pikirannya. Dan begitulah, teman-teman, cara Anda dengan mudah membalikkan skrip. Anda berubah menjadi teka-teki yang ingin dia pecahkan, misteri yang terus-menerus memikatnya. Dengan tidak membutuhkan dirinya, Anda menjadi pria yang dia rasa tak tertahankan untuk didekati. Semakin Anda fokus pada kesejahteraan dan ketenangan pikiran Anda sendiri, semakin Anda menjadi magnetis. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan perubahan yang kuat ini. Dengan mundur dan membiarkan rasa penasarannya tumbuh, Anda pada dasarnya memberinya ruang untuk menyadari nilai Anda tanpa terus-menerus mendorong untuk mendapatkan perhatiannya. Ini adalah perubahan halus namun mendalam yang berakar pada filsafat stoik, di mana keterlepasan membawa kekuatan batin dan daya tarik alami. Apa pendapat Anda tentang pendekatan ini? Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika ini beresonansi dengan Anda, cukup ketik, saya merebut kembali kekuatan saya. Ini adalah pernyataan sederhana tetapi yang menandakan kontrol atas energi dan kepercayaan diri Anda sendiri. Nomor 4, dia meluangkan waktu untuk merenung. Inilah sebuah pengamatan menarik, ketika Anda mengambil langkah mundur, sesuatu yang cukup kuat mulai terjadi dalam pikirannya. Ketidakhadiran Anda tidak begitu saja memudar di latar belakang, tetapi justru memicu periode refleksi diri yang mungkin belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah Anda telah menempatkan cermin di depannya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat dirinya dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Dia mulai memikirkan ulang segalanya. Apakah dia terlalu acuh tak acuh saat terakhir kali dia membatalkan rencana Anda? Apakah balasannya terkesan hambar, atau apakah tawanya atas cerita-cerita Anda terdengar tidak tulus? Dia mungkin mulai merenungkan apakah tindakannya berkontribusi pada jarak yang Anda ciptakan. Inilah bagian yang menarik, pikirannya berubah menjadi semacam ruang sidang, di mana dia berdiri sebagai terdakwa sekaligus hakim. Dia memutar ulang percakapan-percakapan lama, membaca ulang pesan-pesan,
dan meninjau kembali interaksi-interaksi sebelumnya, mencari kesalahan. Apakah dia terkesan jauh? Apakah nadanya terdengar dingin? Ini bukan sekadar kekhawatiran yang berlalu begitu saja, ini adalah perjalanan introspeksi mendalam di mana dia mulai mempertanyakan perilakunya dari perspektif yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Dia membolak-balik kenangan saat-saat bersama Anda, terdorong untuk meneliti perilakunya, sikapnya, dan kesiapannya untuk terhubung secara emosional. Namun, mengapa ini terjadi? Karena ketika Anda mundur, Anda meninggalkan celah, sebuah keheningan di mana sebelumnya ada keterlibatan yang konstan. Kekosongan ini membuatnya mempertanyakan tidak hanya sifat hubungan Anda, tetapi juga dirinya sendiri. Dan inilah letak kebijaksanaan Stoik bersinar. Dengan mundur, Anda menunjukkan pengendalian emosi dan keterlepasan, dua kebajikan utama dalam filsafat Stoik. Alih-alih merespons tindakannya dengan keputusasaan atau upaya untuk segera memperbaiki keadaan, Anda memilih untuk fokus pada diri sendiri. Anda tidak mencari persetujuan atau kepastian darinya. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Anda memilih untuk tidak mengejar, tetapi membiarkan dia mencapai kesimpulannya sendiri. Perubahan ini seringkali membimbingnya pada sebuah realisasi yang tak terduga, perbaikan diri. Dia mungkin menyadari bahwa dia tidak sekomitmen yang seharusnya, atau bahwa dia menganggap minat Anda begitu saja. Mungkin dia melihat bahwa dia tidak berusaha cukup keras, dan sekarang, dengan ruang yang Anda berikan, dia mulai membuat perubahan. Periode refleksi ini membantunya tumbuh, menjadi lebih sadar tentang bagaimana dia memperlakukan Anda dan orang-orang di sekitarnya. Inilah keindahan sejati dari stoisisme dalam hubungan. Hal ini memungkinkannya untuk mencapai kesimpulan ini sendiri tanpa paksaan atau manipulasi. Sementara itu, Anda di luar sana menjalani kehidupan terbaik Anda, fokus pada pertumbuhan dan ambisi pribadi Anda. Anda tidak hanya menunggu dia kembali, tetapi Anda mewujudkan ideal Stoik tentang ketangguhan, maju terus terlepas dari situasi apapun. Pendekatan ini sangat memberdayakan. Anda telah menguasai seni keterlepasan dan pengendalian diri, mengetahui bahwa harga diri Anda berasal dari dalam, bukan dari perhatiannya. Ketika Anda memutuskan untuk terhubung kembali, Anda mungkin akan menemukan bahwa dia telah mengalami transformasi. Dia lebih perhatian, lebih bersyukur, dan mungkin lebih tertarik kepada Anda daripada sebelumnya. Mengapa? Karena ketidakhadiran Anda memberinya ruang untuk merenung dan menyadari apa yang mungkin dia hilangkan. Ini adalah situasi di mana kedua belah pihak menang. Anda berdua berkembang, Anda berdua menjadi lebih baik, dan sekarang dinamika hubungan telah bergeser ke pihak Anda. Jadi ingat, ketika Anda berhenti mengejarnya, Anda tidak kalah. Justru sebaliknya, Anda mendapatkan keuntungan dengan menunjukkan kekuatan emosional dan memberinya kesempatan untuk merenung dan tumbuh. Inilah esensi dari kekuatan Stoik dalam hubungan, melepaskan dorongan untuk mengejar dan membiarkan keduanya berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Nomor 5, dia mengalihkan fokusnya. Pertimbangkan skenario ini, ketika Anda selalu ada di sekitarnya, dia mungkin melewatkan cara-cara kecil di mana Anda memperkaya harinya. Mungkin percakapan Anda selalu mengangkat semangatnya, atau kebersamaan dengan Anda memberinya kedamaian, namun dia tidak sepenuhnya menghargai hal-hal ini karena semuanya selalu tersedia. Namun, begitu Anda melangkah mundur, keheningan yang muncul membuatnya merenung. Dia mulai menyadari apa yang hilang dan memahami mengapa dia tidak menghargai momen-momen itu sebelumnya. Perubahan ini bukan hanya sekadar psikologi, tetapi mencerminkan pelajaran Stoik, melepaskan apa yang di luar jangkauan kita. Stoicisme menyarankan untuk fokus pada diri sendiri dan melepaskan kebahagiaan yang bergantung pada tindakan orang lain, sehingga mendapatkan kembali kekuatan pribadi. Dengan menarik diri, Anda bukanlah sedang mempermainkan perasaannya, melainkan memberikan kesempatan baginya untuk menemukan nilai Anda secara mandiri. Ambil contoh lain, jika Anda selalu menjadi orang yang menghubungi teman Anda untuk berkumpul, dia mungkin menganggap inisiatif Anda sebagai sesuatu yang biasa, berasumsi bahwa Anda akan selalu menghubungi. Namun, jika Anda berhenti, kekosongan itu mungkin membuatnya bertanya-tanya mengapa Anda tidak menelepon, mengapa dia merindukan momen-momen menyenangkan itu. Ini bisa mendorongnya untuk lebih menghargai upaya Anda dan mungkin menghidupkan kembali minatnya untuk terhubung dengan Anda. Ketika prioritasnya mulai bergeser untuk lebih memasukkan Anda secara bijaksana, ini menunjukkan lebih dari sekadar ketertarikan sementara.
Ini menunjukkan bahwa dia menghargai peran Anda dalam hidupnya dan siap untuk berinvestasi dalam hubungan tersebut. Perubahan ini tidak akan terjadi jika Anda tidak mundur. Dengan menerapkan kebijaksanaan stoik dan melepaskan pengejaran akan validasi darinya, Anda memberi ruang baginya untuk mengenali pentingnya Anda dengan caranya sendiri. Pada intinya, ketika seorang wanita mulai mengalihkan perhatiannya untuk lebih memperhatikan Anda, ini merupakan indikasi kuat bahwa dia tidak hanya penasaran, tetapi juga berkomitmen. Perubahan prioritas ini hanya terjadi ketika Anda berhenti mengejar dan membiarkannya mendekati Anda. Jadi, ingatlah, terkadang cara terbaik untuk maju adalah dengan mundur. Lepaskan kendali dan percayalah bahwa apa yang memang ditakdirkan untuk terjadi akan berkembang dengan sendirinya. Jika Anda sudah sampai di sini, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda, atau jika pesan ini beresonansi dengan Anda, cukup ketik, saya merangkul kekuatan melepaskan, untuk menegaskan pemahaman Anda. Suara Anda penting, dan saya ingin melihat bagaimana Anda terhubung dengan gagasan-gagasan ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 6, dia mulai menyadari perasaannya. Bayangkan diri Anda berusaha keras untuk mendapatkan perhatiannya, berinvestasi dalam setiap obrolan, setiap tindakan kecil, setiap momen. Tetapi kemudian Anda berhenti, bukan karena frustrasi atau kekalahan, tetapi karena pemahaman mendalam yang berakar pada kebijaksanaan stoik. Dengan menghentikan pengejaran Anda memberinya sesuatu yang tak terduga, kesempatan untuk benar-benar merenungkan hubungan kalian. Inilah saat segalanya berubah. Ini terasa seperti perubahan halus di udara. Tiba-tiba, Anda tidak lagi selalu tersedia, dan perhatian Anda tidak lagi dapat dia dapatkan begitu saja. Begitu saja, dinamika berubah. Ketika Anda mundur, seolah-olah Anda telah menyalakan pemikiran dalam dirinya, sebuah kesadaran yang sebelumnya tidak jelas baginya. Dia mulai merasakan emosi yang sebelumnya terpendam. Gagasan ini berasal dari stoicisme, yang menyarankan kita untuk melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa kita kendalikan dan fokus pada dunia internal kita, tindakan, perilaku, dan reaksi kita. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda melepaskan keterikatan pada hasil eksternal seperti reaksi atau perhatiannya. Sebaliknya, Anda bekerja pada kedamaian batin Anda sendiri, ketangguhan Anda, dan rasa percaya diri Anda. Fokus pada diri sendiri ini memberinya ruang untuk merenungkan perasaannya yang sebenarnya terhadap Anda. Sebelumnya, ketika Anda selalu ada, selalu mengirim pesan, menelepon, dan merencanakan, dia tidak perlu benar-benar memikirkan pentingnya keberadaan Anda. Mungkin itu adalah sesuatu yang dia anggap biasa. Tetapi sekarang, dengan ketidakhadiran Anda, ada kekosongan. Dan seperti yang mereka katakan, alam tidak menyukai kekosongan. Dia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya terabaikan, seperti bagaimana kata-kata Anda membuatnya bahagia atau rasa nyaman yang dia rasakan mengetahui Anda selalu ada. Seolah-olah Anda menghentikan sebuah film, dan sekarang dia sedang mengunjungi kembali semua adegan penting dalam pikirannya, momen-momen yang mudah diabaikan ketika Anda selalu ada di sekitarnya. Disinilah letak kekuatan yang sebenarnya. Seperti yang sering dikatakan Marcus Aurelius, hambatan dalam tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Dengan mundur, ketidakhadiran Anda menjadi elemen yang membuatnya menyadari betapa pentingnya Anda. Dia mungkin mendapati dirinya tersenyum karena lelucon yang Anda buat atau menyadari betapa sepinya ponselnya tanpa pesan dari Anda. Setiap kesadaran membangun kesadaran berikutnya, hingga pada akhirnya dia mencapai pengungkapan yang kuat. Kehadiran Anda menambahkan nilai dalam hidupnya, nilai yang dia tidak sadari sampai Anda mundur. Ingat, kesadaran ini tidak terjadi dalam semalam. Ini terjadi secara bertahap, seperti bara api yang perlahan tumbuh menjadi api. Dia mungkin mulai melamun tentang Anda, bertanya-tanya di mana Anda berada, dengan siapa Anda, dan yang terpenting, mengapa Anda tidak ada. Dia merasakan perihnya ketidakhadiran Anda, mendorongnya untuk menghadapi emosinya sendiri. Keindahannya adalah bahwa dia mencapai pemahaman ini sendiri. Anda tidak perlu membujuknya atau mengubah pikirannya. Itu terjadi karena Anda memberinya ruang untuk mengalaminya. Jadi, para pria, cara paling efektif untuk memenangkan hatinya mungkin bukan dengan pengejaran tanpa henti dan usaha keras. Sebaliknya, itu mungkin terletak pada kekuatan tenang dari mundur dan membiarkannya menghadapi perasaannya sendiri. Biarkan dia menyadari apa yang dia miliki ketika dia memiliki Anda, dan ketika dia mencapai momen kejelasan itu,
itu akan jauh lebih mendalam karena itu adalah pilihannya, bukan hasil dari tekanan Anda. Itulah cara stoik bekerja, kendalikan diri Anda, dan segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan tempatnya. Nomor 7, kekhawatiran kehilangan Anda. Bayangkan skenario ini, begitu Anda berhenti mengejarnya, segalanya berubah. Seolah-olah Anda telah mengubah permainan, dan dia tiba-tiba merasa ragu tentang apakah Anda masih tertarik atau tidak. Apa yang dulunya adalah sebuah pengejaran, upaya Anda untuk mendapatkan perhatiannya, sekarang berubah menjadi dia yang bertanya-tanya mengapa Anda mundur. Perubahan ini memicu kekhawatiran yang mendalam di dalam dirinya, yaitu kekhawatiran bahwa dia mungkin kehilangan Anda. Ketika sesuatu yang telah terbiasa kita miliki mulai menjauh, secara alami kita akan lebih menghargainya karena tampaknya hal itu mulai lepas dari genggaman kita. Ini adalah taktik psikologis yang kuat dan sangat tertanam dalam perilaku manusia. Kita semua menginginkan sesuatu yang tampak berada di luar jangkauan kita, dan dengan mundur, Anda membuat diri Anda langka. Anda beralih dari seseorang yang mudah dijangkau menjadi sebuah misteri, sebuah hadiah yang tidak lagi semudah dulu untuk didapatkan. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya lebih sering memikirkan Anda. Anda menjadi tak terduga dan sulit dipahami, dan ketidakpastian ini mengguncang perasaannya. Dia mungkin sering memeriksa ponselnya, menunggu pesan yang sekarang lebih jarang datang. Dia mungkin bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah atau membuat Anda menjauh. Dalam momen-momen ini, kekhawatirannya tentang kehilangan Anda semakin menguat. Disinilah prinsip stoisisme dengan mulus menyatu dalam dinamika ini. Dengan memilih untuk tidak mengejarnya, Anda menunjukkan kendali atas emosi Anda dan menegaskan bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada persetujuannya. Anda mengadopsi sikap acuh tak acuh terhadap hasil, sebuah keyakinan fundamental stoik. Alih-alih merespons secara emosional atau memaksakan hubungan, Anda mempertahankan ketenangan dan keterlepasan. Ini tidak berarti Anda tidak peduli, sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda mengenali nilai Anda sendiri dan menolak untuk meminta kasih sayang. Apa yang biasanya terjadi selanjutnya? Kekhawatirannya tentang kehilangan Anda mendorongnya untuk bertindak. Ketidakhadiran yang mencolok dari upaya Anda membuatnya merasakan perubahan itu dengan tajam. Dia mungkin mulai lebih sering menghubungi Anda, mengirim pesan, atau berusaha menghidupkan kembali percikan hubungan. Pada dasarnya, dia mulai mengerahkan upaya yang dulu Anda lakukan, mencoba merebut kembali hubungan yang dia khawatirkan mulai memudar. Pertimbangkan bagaimana hal ini mencerminkan kebijaksanaan stoik. Dengan mundur, Anda memungkinkannya untuk sepenuhnya menghargai nilai dari upaya Anda sebelumnya. Anda memberinya ruang untuk menyadari apa yang mungkin hilang. Ini bukan tentang bermain-main atau manipulasi, tetapi tentang memahami keseimbangan alami dalam hubungan. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda tidak sedang bermain permainan. Anda fokus pada pertumbuhan diri Anda, kedamaian batin Anda, dan kesejahteraan Anda. Dan dengan melakukan itu, Anda memberinya kesempatan untuk maju. Pendekatan ini sangat berdampak, tetapi juga membawa tanggung jawab. Sebagai seorang stoik, motivasi Anda haruslah rasa hormat terhadap diri sendiri, bukan kontrol. Keputusan Anda untuk mundur bukanlah tentang memanipulasi ketertarikannya, melainkan tentang menegaskan kembali bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda dan memilih untuk tidak mengejar apa yang tidak memberi manfaat bagi Anda. Ketika Anda mundur, Anda menciptakan kesempatan baginya untuk benar-benar menghargai kehadiran Anda, untuk takut akan ketidakhadirannya, dan untuk merenungkan apa arti kehadiran Anda dalam hidupnya. Pada akhirnya, kekhawatiran tentang kehilangan Anda efektif karena ini menunjukkan bahwa Anda sudah lengkap dengan diri sendiri. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi Anda. Disitulah letak kekuatan sejati. Saat kita menyelesaikan poin ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana dinamika ini terjadi dalam hubungan. Pernahkah Anda mengalami perubahan seperti ini, di mana dengan mundur segalanya berubah? Menarik sekali bagaimana menciptakan ruang bisa mengundang seseorang untuk menilai ulang apa yang telah mereka anggap remeh. Saya ingin mendengar pemikiran Anda tentang ini. Apakah Anda pernah melihatnya dalam hidup Anda sendiri atau apakah ini selaras dengan cara Anda mendekati hubungan? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan berbagi perspektif Anda, atau cukup ketik "Saya tahu nilai diri saya" jika pesan ini berbicara kepada Anda. Mari kita lanjutkan dengan pola pikir itu. Nomor 8, membangkitkan sisi kompetitifnya. Bayangkan ini, Anda adalah orang yang selalu mengejarnya, menyeimbangkan kekuatan di pihaknya. Dia merasa nyaman,
menikmati perhatian Anda tanpa usaha. Tapi apa yang terjadi ketika Anda mundur? Tiba-tiba, situasinya berubah. Sekarang dia yang merasakan dorongan untuk mengejar, untuk mendapatkan kembali minat Anda. Ini bukan hanya tentang menarik perhatian Anda lagi, tetapi dia juga mulai mempertimbangkan bahwa orang lain mungkin berusaha mendapatkan perhatian Anda, memicu semangat baru dalam dirinya. Dorongan ini bukan hanya tentang kecemburuan, meskipun itu mungkin berperan. Jauh di dalam dirinya, ini tentang membuktikan nilainya kepada dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan fokus, waktu, dan energi Anda. Momen Anda berhenti mengejar adalah momen ketika dia menyadari bahwa perhatian Anda tidak terjamin. Anda mungkin memperhatikan bahwa dia mulai lebih memperhatikan penampilannya, atau tiba-tiba menunjukkan minat pada hobi Anda, apakah itu musik favorit Anda, olahraga, atau tempat-tempat tersembunyi yang Anda sukai. Dia mencoba mengingatkan Anda mengapa Anda tertarik padanya pada awalnya, secara efektif menjadi pengejar, seperti yang dulu Anda lakukan. Ironisnya, semakin Anda mundur, semakin keras dia mencoba menjembatani jarak tersebut. Tapi yang lebih baik lagi, ini bukan hanya tentang dia mencoba memenangkan Anda kembali, melainkan tentang dia berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Entah dia menyadarinya atau tidak, usahanya untuk mengesankan Anda juga mendorong pertumbuhan pribadinya. Disinilah kebijaksanaan Stoik bersinar. Stoikisme mengajarkan pentingnya pengendalian diri, kesabaran, dan menyadari bahwa kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dengan memilih untuk mundur dan tidak membiarkan emosi memimpin Anda untuk terus mengejarnya, Anda menampilkan kepercayaan diri yang tenang dan itu sangat menarik. Anda menunjukkan kepadanya bahwa nilai diri Anda berasal dari dalam, bukan dari persetujuannya. Sikap tenang dan tak tergoyahkan ini yang benar-benar memotivasinya untuk bertindak, menyoroti bahwa jika dia tidak bergerak, mungkin ada orang lain yang akan melakukannya. Pada akhirnya, Anda berubah menjadi seseorang yang tak terduga layak untuk dikejar, hadiah dalam permainan yang dia tidak sadari sedang dia mainkan. Sisi kompetitifnya yang alami akan mendorongnya untuk melangkah maju. Jadi, para pria, terkadang langkah paling kuat adalah dengan mundur dan membiarkan dia datang kepada Anda. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya membangkitkan dorongannya untuk bersaing, tetapi juga menjalani kebajikan stoik tentang kedamaian batin dan kemandirian. Anda tidak mengejar siapapun, Anda membiarkan segalanya berkembang sebagaimana mestinya. Dalam ruang ini, dia akan melangkah maju, atau Anda akan bebas untuk melanjutkan, yakin bahwa nilai Anda tidak pernah bergantung padanya sejak awal. Saat kita menyelesaikan diskusi hari ini, penting untuk memahami bahwa terkadang cara terbaik untuk menarik minat seorang wanita adalah dengan mundur. Pendekatan ini bukan hanya tentang mengubah ritme, tetapi tentang menghargai diri sendiri dan menjaga martabat Anda. Kebijaksanaan stoik mengatakan bahwa kekuatan sejati kita ada di dalam diri kita sendiri. Dengan fokus pada kehidupan Anda sendiri alih-alih terus-menerus mengejar orang lain, Anda secara alami menjadi lebih menarik. Ruang ini memungkinkan dia untuk memikirkan segalanya, dan seringkali dia akan mulai melihat apa yang selama ini dia abaikan. Strategi ini bukan tentang bermain-main atau bermain pikiran, tetapi tentang menghormati diri sendiri dan memancarkan kepercayaan diri. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan dari orang lain, Anda mengambil kembali kekuatan Anda dan memancarkan aura tenang yang penuh percaya diri, yang secara alami menarik orang lain. Jika Anda merasa pembicaraan ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini. Lihat video yang direkomendasikan di layar Anda untuk lebih banyak tips tentang cara menguasai seni daya tarik. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.